Kepintaran? Kalau kita blow on, ketahuan dong, Ma. Jangan ngomong gitu, nanti bisa jadi kenyataan tau, Nak. Ya udah kepintaran aku. Wah, Mama 30% loh. Itu bukannya rendah banget ya, Ma? Yaelah, kamu nggak tahu aja kalau rata-rata di kota ini tuh 20% aja. Oh iya, Ma. Tapi kenapa punya aku sampai sekarang masih belum muncul? Nasib. Aku nggak nyangka ternyata Mama nggak peduli sama aku. Lihat aja ya, nanti kalau kepintaran aku tinggi, aku nggak bakal deket-deket sama Mama. Berapa kepintaran kamu? Gimana ya, Pak? Punya saya belum muncul nih. Nah, kalau kayak gitu kamu di luar aja ya. Ih, Pak, ayolah nanti saya dihukum sama Bu Guru. Kalau saya izinin kamu masuk, takutnya kamu direndahin sama orang-orang karena kepintaran kamu rendah. Kan belum tentu, orang belum muncul. Gimana sih, Pak? Udah pokoknya. Halo? Oh, oke. Kamu boleh masuk. Nah, gitu dong. Fel, buruan pakai topeng ini karena kepintaran lo belum muncul kan? Ya elah, lo kira pesta topeng? Gue mohon, Fel, gue nggak mau kehilangan lo. Jangan-jangan kalau persentase kepintaran lo nggak terdeteksi, lo tuh bakal metong. Seriusan lo, jangan nakut-nakutin gue deh. Gue serius, gue punya testingnya. Terus pupu gue udah metong lo. Wah, lo dari dulu kan nggak pernah bohong. Kalau gitu, gue percaya deh, kita kan bestie sejati. Wah, ini siapa sih yang pakai topeng? Gue sama sekali nggak bisa ngenalin nih orang. Dela, lo lupa ya kalau orang bertopeng ini adalah beban. Iya, gue denger kita malah harus ngabisin dia. Loh, jangan. Justru topeng ini melindungin gue kan? Kata siapa? Topeng itu adalah tanda kalau lo adalah orang yang gak berguna, alias gak punya persentase kepintaran. Waduh, Keisha ngejebak gue. Udah deh, gak usah basa-basi lagi. Cepet kurung anak ini di gudang. Biarin aja dia membusuk sampai jadi tulang. Apa-apaan sih? Loh. Tiara, Dela, bukain. Hai, kalau kamu mau keluar, aku bisa tunjukin jalannya. Setelah gue pikir-pikir, percuma kalau gue keluar, soalnya kepintaran kamu nggak muncul kan? Kalau bisa tahu, kepintaran kamu nggak muncul karena terhalang sama topeng itu. Coba kamu lepas, pasti muncul. Oh, oke. Tunggu, bukannya nanti pas di hadapan teman-teman kamu. Ya udah, kalau gitu gue keluar dulu ya. Gue keluar lewat mana nih? Di pembuangan sampah itu. Ya udah deh, terpaksa. Ih, jadi bau badan gue. Ini borangnya, cepetan dieksekusi. Ucapkan selamat datang di neraka. Tunggu, mundur kalian semua, jangan sakitin gue. Soalnya gue bakal buka topeng gue dan persentase kepintaran gue bakal muncul. Bisa tahu rahasia orang atau kutukan orang? Kalau kutukan orang kan jarang, lebih baik rahasia orang. Setiap orang punya rahasia kan? Anakku, kebetulan Mama buru-buru, jadi Mama gak sempet antar kamu ke sekolah. Mama pasti nyembunyiin sesuatu dari aku kan? Kalau gitu, mari kita lihat. Kamu punya kekuatan? Rahasia Mama jadi ani-ani? Ani-ani no, simpenan yes. Kok kayak kenal? Ternyata itu kekuatan kamu. Ya udahlah, tapi kamu harus hati-hati ya. Iya dong, aku tahu aku bakal jadi incaran orang-orang. Aku bakal jadi artis. Feli, lebih baik kamu pulang aja, jangan datang ke sekolah. Nggak usah ngatur-ngatur gue deh, lo iri kan sama gue? Loh, kenapa lo diam-diam melindungin gue? Kok bisa rahasia aku terbongkar sih? Perhatian, yang namanya Feli ke kantor saya. Kita harus ke sana kan? Jangan, itu bahaya buat kamu. Gue nggak percaya siapa-siapa di dunia ini, jadi lo nggak bisa mengelabui gue. Ya ampun, padahal kekuatannya nggak mungkin salah. Feli, kebetulan kamu datang tepat waktu. Kamu punya kekuatan kan? Enggak punya, Bu. Udahlah, kamu nggak bisa bohongin saya. Ibu punya tugas buat kamu. Tugas? Pasti ada imbalannya kan? Udah jelas lah, pokoknya kamu harus cari orang yang punya rahasia terdalam. Rahasia terdalam itu artinya penting banget kan? Kamu harus menginvestigasi ini, dan kalau kamu berhasil, ibu bakal kasih imbalan kamu bisa lulus tanpa ujian. Oke, saya bakal lakuin. Halo, everybody, malam ini kita pesta ya di rumah gue. Semua orang diundang. Wah, kayak bener loh, Ti. Iyalah, keluarga gue kan konglomerat. Gue juga diundang kan? Lo enggak. Apa? Lihat aja ya, gue bakal bongkar rahasia lo. Rahasia lo adalah... Loh, rahasia gue bisa aja kan? Keren juga ya kekuatan lo. Kok tiba-tiba semua orang jadi tahu kekuatan gue? Mampus dah. Sistem sendiri yang umumin. Kasian deh lo, jadi gagal nutupin. Punya kekuatan gak guna buat apa juga dipamerin. Awas aja ya kalian. Feli, jangan datang ke pesta itu. Iyalah, buat apa juga gue datang? Toh rahasianya Tiara cuma sepele. Rahasianya ngompol bukan? Itu bukan rahasia yang sebenarnya. Maksud lo ada rahasia yang lain? Wah, kalau kayak gitu gue harus datang ke pesta itu. Tuh kan, udah aku bilang jangan. Kenapa sih kamu itu ngeyel banget jadi orang? Lo tenang aja, gue punya ilmu bela diri kok. Suatu saat kamu bener-bener nyesel nanti, Feli. Ih, apaan sih, sok-sokan banget. Lo punya rahasia asal-usul gue? Nggak denger. Banyak banget yang harus gue telusurin. Permisi, Pak, saya mau hadir ke... Iya, saya tahu dan kamu diizinkan untuk masuk. Seakan-akan Bapak tahu saya bakal datang ke sini. Iya, saya udah paham dan saya bakal tunjukkan rahasia terdalamnya Tiara. Ternyata Tiara orang yang gue cari, rahasia Pak Satpam. Oke, Pak, saya percaya sama Bapak. Loncat 3 kali, kamu bakal masuk ke ruangan yang saya maksud.
1, 2, 3. Bisa tahu saldo keluarga atau saldo musuh? Saldo keluarga aja deh, soalnya kan selama ini mama nggak mau ngasih tahu tentang saldo keluarga kita. Hah? Ya udah, mungkin sekarang udah saatnya kamu tahu. Saldo keluarga kita? Hah? Cuman 1.000. Yang bener aja, Ma. Aku bisa dikatain sama temen-temen kalau kayak gini. Iya, cuman 1.000 karena mama kan belum gajian. Aduh, cuman karena mama belum gajian, aku tuh bisa dikatain sama temen-temen, Ma. Mama terlalu sepelein. Kamu tenang aja, nanti pas saldo keluarganya udah muncul, kamu pasti kaget. Iya, kaget. Soalnya kan kita terlalu kismin, Ma. Kamu jangan salah ya, mama udah ganti pekerjaan, jadi gajinya udah pasti beda. Gimana caranya gue bisa nambahin saldo keluarga gue ya? Woi, emang lo udah siapin PPT buat presentasi nanti? Astaga, gue lupa topiknya tentang penghasilan kan. Tapi gue baru kerjain sedikit dan sekarang waktunya udah habis. Tenang, ada Agnes AI yang bisa bantu lo bikin PPT secara efisien. Tinggal masuk ke website Agnes AI, terus masukkan promptnya dan klik AI Slide. Oke, terus tinggal isi nama, cek judulnya ya. Kalau ada yang nggak sesuai bisa disesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Di sini kita juga butuh studi kasus nyata. Hah? Cuman dalam 2 menit udah selesai. Bisa diedit juga nih sesuai sama kebutuhan kita. Setelah itu ekspor ke PDF deh. Sekarang gue bingung gimana caranya gue nambahin saldo keluarga gue. Bisa tanya juga di Agnes, coba di aplikasi HP deh, lebih praktis. Masa sih? Coba ya. Oh, katanya gue cocok jadi detektif, tapi gimana caranya? Gue kan masih sekolah, tanya lagi deh. Oh, ternyata gue bisa kumpulin portofolio dulu. Hah, kebetulan banget gue butuh lo untuk menyelidiki sebuah kasus. Kasus apa? Kasus saldo keluarga lo, karena semua orang tuh lagi mempertanyakannya. Ya elah, padahal cuma 1.000, apa yang dibikin ribut? Oh gitu, gue pikir banyak, ternyata selama ini hoax. Astaga, Bu, maaf banget, saya belum bisa bayar uang sekolah. Nggak usah dipikirin lagi karena udah dibayar sama mamamu. Dibayar? Saldo keluarga kita aja cuma 1.000, Bu. Mana sanggup buat bayar uang sekolah yang 100 juta per bulan itu. Tapi emang beneran udah dibayar kok, bahkan sampai kamu lulus. Makanya semua orang tuh lagi mempertanyakan saldo keluargamu berapa. Ah, emang bener? Pantas aja dari tadi saldo keluarganya loading. Selamat ya, sekarang kamu bukan orang kismin lagi. Supaya gue bisa nambahin saldo keluarga gue harus terima pekerjaan dari Keisha itu kan? Woi Keisha, gue udah selidikin pekerjaan nyokap gue dan ternyata pekerjaannya itu bahaya banget, bisa membahayakan kita semua. Yang bener, semakin banyak lo nemuin hal baru, semakin gue transfer. Hah, serius? Langsung nambah 5 juta? Cari yang lebih banyak ya. Ma, aku pulang. Ih, kayaknya mama gak ada di rumah ya. Terus kenapa kayak bau amis gitu? Jangan-jangan mama terluka lagi. Ada bunyi dari dalam kamar mama, kira-kira apa ya? Jangan-jangan mama kenapa-napa. Oke, gue harus dobrak. 3, 2, 1. Sisa umur, ini maksudnya apa sih, Mah? Artinya kamu bisa lihat sisa umur seseorang tanpa terkecuali. Oh gitu, jadi tangan aku yang mengendalikan. Kalau gitu sisa umur semua orang muncul sekarang juga. Sekarang liatin punya mama, Nak. Sisa umurnya ada di atas kepala mama. Ya ampun, sisa umur mama masih 100 tahun. Rupanya mama panjang umur banget. Ini semua karena mama sering hidup sehat. Supaya bisa hidup lebih lama lagi, mending mama jangan marah-marah deh. Ya, Nak, itu mah udah melekat di mama. Tapi sekarang mama mau pamer ke tetangga deh, soalnya kamu punya kekuatan yang hebat. Jangan, Mah. Aku mau pakai kekuatan ini buat menyelamatkan orang-orang, siapa tahu mereka butuh. Oh gitu ya, ya udah deh, yang penting niat kamu baik. Saya dengar di kota kita ada satu orang yang bisa melihat sisa umur seseorang. Ngaku di antara kalian. Yang jelas sih bukan saya ya, Bu. Apa lihat-lihat, bukan gue lah. Bukan saya juga, Bu. Kira-kira buat apa ya guru ini nyariin gue? Heran deh. Aneh, padahal alat saya sudah mendeteksi ada di sini orangnya. Pasti orangnya nggak mau ngaku. Nggak mungkin lah, Bu. Ngapain juga orang yang nggak ngaku? Udah, kamu tuh nggak usah mikir sampai ke sana. Pokoknya siapa yang berhasil mendapatkan orang itu akan saya kasih imbalan. Wadidaw, kalau sebesar 1 miliar saya mau deh. Bukan cuma 1 miliar, tapi 10 miliar. Apa? Kalau gitu ayo kita cari teman-teman. Kita nggak usah belajar. Apaan sih? Kita kan di kelas dan di sekolah ini untuk belajar. Nggak apa-apa. Ibu juga setuju kok sama Tiara. Hah? Buru-buru. Keisha, lo mau kemana? Bukannya bu guru suruh kita cari orang itu ya? Gue harus pulang sekarang juga soalnya nyokap gue lagi sakit di rumah. Emangnya lo diizinin sama bu guru? Enggak, soalnya ini darurat banget jadi gue terpaksa melompati pagar itu buat kabur. Tapi untung aja sih sisa umur lo panjang, masih 20 tahun. Apa? Itu artinya umur gue cuma 30 tahun doang nantinya. Ya ampun, bersyukur Kay. Ya udah, nanti kita ngobrol lebih banyak tentang kekuatan lo ini karena gue masih penasaran. Kalau gitu gue pergi dulu ya. Iya. Guys, kalian sibuk banget? Iya, kita lagi nganalisis dan jadi detektif. Siapa sih orang yang dimaksud sama bu guru? Orang itu harus gue dapetin biar gue gak perlu jadi babu Tiara lagi. Tapi aneh, kenapa sisa umur mereka berdua sama dan sebentar lagi ya? Kenapa? Jangan-jangan lo ngeliat sisa umur kita ya? Itu artinya Feli adalah orang yang dicari sama bu guru. Dela, jelas bukan lah. Iya deh, lo ada-ada aja sih. Feli kan dari dulu mana pernah punya kelebihan, apalagi kekuatan. Kok malah jadi ngerendahin sih? Tapi bener sih apa kata Tiara. Terpaksa gue direndahin sama mereka supaya rencana gue berhasil. Oh, jadi gue salah ya? Maaf. Ini aneh, kayaknya semua orang punya sisa umur yang sama kayak mereka deh. Tapi kenapa punya gue loading?
Hei Feli, kenapa ya dari tadi itu saya lihat kamu di sini aja diem? Harusnya kamu bantu mereka semua cari orangnya. Saya sakit mah bu. Bohongan ya? Aduh. Waduh, kayaknya beneran nih bahaya kalau orangnya sampai protes bisa-bisa berabe. Ya udah kamu di UKS aja sana. Iya bu. Kok sisa umur Bu Guru sama juga kayak mereka ya? Kalau sampai saya menemukan orang yang bisa melihat sisa umur itu, dia harus saya interogasi. Sebenarnya buat apa sih Bu? Saya penasaran banget loh. Sepenting itu kah? Ya udah deh, saya kasih tahu kamu aja ya. Sebenarnya saya perlu orang itu untuk menjalankan misi saya. Hah? Misi? Kenapa Bu Guru kayak mencurigakan ya? Tapi gue masih agak ragu. Jangan-jangan bakal terjadi sesuatu yang menyeramkan di sekolah ini. Lah, semuanya malah ngumpul di lapangan dan sebentar lagi sisa umur mereka habis. Hah? Sisa umur gue beda sendiri, itu artinya gue bakal selamat dari kejadian ini kan? Kejadian apa? Guys, kita semua harus keluar dari ruangan ini sekarang juga. Ih, kenapa lo panik gitu? Iya udah deh guys, kata Feli keluar sekarang juga soalnya ada bahaya. Iya, ayo cepet keluar. Loh, kenapa sisa umur gue jadi loading nih? Bisa tahu tempat lahir orang atau tanggal lahir orang? Tanggal lahir orang aja deh, siapa tahu orang bakal kira gue ajaib dan gue bakal diundang ke pesta ulang tahunnya. Feli, kamu ini ya selalu telat ke sekolah ini aja udah telat 1 jam. Gimana sih kamu? Ih, mama kenapa sih marah-marah mulu? Hah, hari ini mama ulang tahun. Kalau ulang tahun kan gak boleh marah-marah, mah. Enggak, sejak kapan mama ulang tahun? Iya, mah. Hari ini tuh mama berusia 51 tahun. Kamu jangan jadikan itu sebagai alasan supaya mama gak marah ya. Kamu ke sekolah sekarang juga atau kamu mau usir? Gue kira kekuatan ini membawa kebaikan. Taunya membawa malapetaka. Kenapa sih hari ini gue sedih banget? Coba lo tebak deh, Vel, kenapa gue sedih? Kalau diputusin pacar gak mungkin, soalnya lo jomblo forever. Oh, ternyata besok lo ulang tahun. Iya, dan kayaknya gak ada yang inget deh sama ulang tahun gue. Gue sedih banget, Keisha. Gue inget kok kalau besok lo ulang tahun. Besok kita makan-makan ya. Yang bener, Vel. Kalau kayak gitu gue bakal ajak lo ke restoran bintang 5 buat makan kaviar. Wah, mau. Aduh, kenapa bulu kuduk gue tiba-tiba merinding ya? Tasya, lo mau ikut makan-makannya besok? Feli, gue gak mau ajak yang lain. Gue tuh cuma mau ajak lo. Gak apa-apa, gak usah kok. Oke. Kenapa tanggal lahir lo ada tanda serunya? Entahlah. Ya ampun, tuh anak gak menghargai banget ya. Padahal lo udah pakai kekuatan lo ke dia. Mungkin dia lagi ada masalah, tapi kira-kira kenapa ya? Ini kan data murid di kelas gue. Kamu ngapain di kantor guru ini? Semua ini kan berkas penting. Sebentar Bu, saya cuma mau lihat datanya Tasya. Tunggu ya, data Tasya. Ya ampun, si Tasya yang gak penting itu. Hah, maksud ibu gak penting apa? Sejak dia masuk ke sekolah ini, kita tuh gak pernah tahu tempat lahirnya di mana, tanggal lahirnya berapa. Bahkan alamatnya aja kita gak tahu. Masa kekuatan saya error sih? Kalau gitu saya mau cobain dulu ke ibu deh. Hah, ibu lahir 1 Januari 2000, itu artinya ibu masih muda banget. Ya udah kalau kayak gitu kamu gunain aja kekuatan kamu itu buat lihat tanggal lahirnya Tasya. Nanti kalau berhasil ibu kasih nilai tambahan. Lagi dong, masa cuma nilai tambahan? Karena ini sesuatu yang penting dan berharga, jadi ibu bakal kasih kamu 1 miliar. Yang bener, kalau gitu gasken. Kalau kamu menemukan orang yang tanggal lahirnya tanda seru, kamu harus jauhi segera. Loh, saya nggak bisa jauhin nek, soalnya saya baru ditantang sama Bu Guru dan saya bakal dapetin duit. Kalau kamu tetap terusin itu akan membahayakan nyawamu. Jadi sudah, kamu tinggalkan saja orang itu. Kalau saya tinggalkan orang itu, kira-kira bakal terjadi apa, Nek? Kemungkinan buruknya dia akan metong. Hah? Kok bisa? Itu artinya secara nggak langsung saya udah menghabisi orang dong, Nek. Nggak mau pokoknya saya bakal bantu si Tasya. Ya sudah, kalau kamu bersikeras untuk menolong, kamu serap dulu kekuatan nenek dengan cara melihat tanggal lahir nenek. Tanggal lahir nenek 100? Betul, Cu. Sekarang kamu sudah siap bertempur melawan si Tasya itu. Kok kayak udah mau tarung aja ya? Aduh, si Tasya itu kemana sih? Gue gak nemu-nemu, aku pulang. Nah, itu ada yang tungguin kamu di dalam kamar. Katanya sih dia temen kamu. Ya ampun, masa mama biarin orang asing masuk ke kamar aku? Kan aneh mama itu. Mama percaya sama dia karena dia tuh pakai seragam kayak kamu. Udah deh, cepet kamu samperin dia karena dia tuh terlihat sekarat. Oh, oke, mah. Freddy, akhirnya kamu sampai. Aku butuh banget bantuan kamu. Tanggal lahir lo? Syukurlah udah muncul, bukan tanda seru lagi. Justru karena itu aku butuh bantuan dan minta bantuan kamu. Karena aku tahu kamu mau mengorbankan nyawa kamu demi aku kan. Kapan-kapan gue ngomong kayak gitu? Loh, tanggal lahirnya jadi kayak gini?